Halo, selamat datang kembali di channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Tadi pagi kita akhirnya menderita kekalahan ke-18 di ajang kompetisi Liga Inggris. Tapi di satu sisi lawan kita Tottenham Hotspur menderita kekalahan ke-20 di Liga Inggris. Jadi banyak yang bilang ini final besok Europa League adalah final antar dua tim badut gitu ya, clown. Maka ada beberapa tuh gue baca bukan El Clasico, kan El Clasico, ini El Clownico. Pertarungan dua badut peringkat 16 dan 17 di Liga bersaing untuk merebutkan tiket Liga Champions. Pertanyaannya, apakah itu membuat nama Liga Champions menjadi rendah gitu? Masa peringkat 16-17 sih, sedangkan kan Liga Champions itu kan minimal dulu kan selain juara ya peringkat 2 dulu, awal peringkat 2 ya, terus akhirnya diperbanyak menjadi peringkat 2 dan peringkat 3 bahkan peringkat 4 di beberapa negara. Gue tidak akan bahas secara detail permainannya. Cuman sebetulnya kalau disimpulkan gitu ya, semua kan sebenarnya hampir sama kan, bagaimana kita susahnya mencetak gol. Sebenarnya bahkan di 15 menit pertama permainan kita cukup bagus, kita menguasai pertandingan, dan seharusnya kalau kita punya striker yang menakutkan itu sudah pasti kita minimal 1 gol. Faktanya apa kemarin? Justru malah Harry Maguire yang ngegolin seorang back. Ya walaupun offside juga sih. Tapi di luar itu ya permainan sebetulnya kita masih bisa mengimbangin lah. Jujur gue bilang ya ini sih seharusnya bisa imbang kalau seperti 15 menit pertama ya, 15-20 menit pertama ya. Di luar pertahanan Chelsea memang cukup bagus ya, si Tosin, ada apa itu atas, ada Bayu itu. Plus juga ketika beberapa pemain itu keluar ya, ditarik keluar. Nah, itulah yang membuat kalau gue lihat permainan sudah berat sebelah. Kita lebih dikuasai, lebih ditekan, khususnya sih ya ketika Casemiro keluar ya. Ketika Casemiro keluar tuh berasa banget sih. Kita mulai nggak ada yang menjadi leader di tengah gitu, termasuk dengan keluarga Mason Mount. Nggak ada yang nge-press dan tidak ada pemenang second ball-nya. Justru yang dimasukin Garnacho yang kayaknya lemes banget ngejagain Reece James sehingga dia bisa bebas memberikan umpan lambung yang disundul oleh si Cucurella. Bahkan seorang back, itulah dia gue bilang kan, backnya aja si Lindelof ngelompat aja nggak bisa gitu. Masa lo ngebaca tendangan crossing kayak gitu lo nggak bisa baca gitu. Gue jadi inget Omar Berada kan bilang bahwa seharusnya kedepannya pemain baru itu hanya diberi waktu 1-2 tahun. Kalau udah 3-4 tahun tapi skillnya gitu-gitu aja, nggak kelihatan kontribusinya, nggak membaik, ya mending dijual. Tahun ketiga tuh udah dijual. Nah ini lu punya Lindelof yang udah 8 tahun ada di Manchester United. Coba, seburuk apa tuh dulu rekrutmennya, seburuk apa tuh manajemennya, bisa sempet dia diperpanjang kontrak lagi 3-4 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi dari pertandingan tadi pagi itu ya, yang gue juga kasih pandangan mata, gue juga sempat bahas kan mengenai striker, mengenai bagaimana kita sulit mencetak gol. Jadi sangat rame sekali pembicaraannya bahwa
akan sulit kalau kita pasang striker Højlund di final nanti di final Europa League. Sama persis apa yang gue bilang pada saat live reaction ya. Apa jangan mereka nonton gue terus kopi kali ya. GR banget gue. Betul seperti yang gue bilang. Gue jadi khawatir nih kalau Højlund dipasang nanti pada saat final sebagai starter, sebagai nomor 9. Sama banyak nih lagi perdebatan di sosial media, di grup WhatsApp gue juga. Karena takutnya kita justru malah bermain dengan 10 orang gitu. Kan kemarin kita kan selalu bilang bahwa Garnacho nih sulit, gak mau ngasih umpan ke si Højlund. Kemarin gue liat beberapa kali kok dia dikasih passing bola, ketika dia dikasih kepercayaan pegang bola lepas. Terus dia untuk berkombinasi dengan temannya bolanya nyangkot, nggak tahu ngumpannya kemana. Si Onana itu setiap kali long ball itu ke arah Højlund loh. Ya selalu pas gue bilang, dan selalu gue bilang, dia kenapa ya mesti nahanin back gitu? Kenapa lu nggak jumping aja, lompat, lu jadi pemantul aja gitu loh, jadi pemantul bola aja, lo arahin bolanya kemana gitu. Itu kan yang dilakukan Fellaini, Zlatan ya. Kalau dulu Weghorst juga sempet lah begitulah. Lo jadi pengaman bola aja gitu, gak usah lo yang pengen, ya gue gak tahu maksudnya apa gitu. Jadi kekhawatiran itu bilang bahwa sulit nih kita kalau misalnya Højlund masuk sebagai starter, kita seakan-akan bermain dengan 10 orang. Ada ya gue nggak tahu ini jokes atau bener ya, ada satu postingan itu yang di gue lihat, kalau seandainya Matthijs de Ligt atau Lenioro lah sembuh gitu ya, gue pasang Harry Maguire aja di striker deh. Jadi belakangnya biarlah Matthijs de Ligt, mungkin si Lenioro plus Mazraoui ya. Gue rasa kayaknya Mazraoui lebih bagus jadi back tengah kanan deh. Di posisi itu kayak lebih nyaman deh dia. Biar si Amad Diallo jadi wing back kanan. Jadi biar depannya udah si mungkin Bruno Fernandes sama Garnacho, strikernya ya Harry Maguire aja gitu. Nggak salah itu sih gue bilang. Kan Ruben Amorim dalam press conference kan ngomong ya, dari pertandingan ini gue jadi bisa milih siapa yang akan gue pasang dalam line up di final Europa League Rabu besok. Kita lihat aja. Nah, ini kan juga semakin mempertajam ya analisa gue, kesimpulan gue bahwa ya kita emang perlu proven striker. Mungkin dengan proven striker, para gelandang, para winger jadi trust kepada lo gitu. Percaya bola yang itu dikasih ke siapa. Gue lihat ya, kemarin ada beberapa cuplikan gamenya Galatasaray gitu. Terakhir tuh Osimhen tuh cetak 2 gol gitu. Ada beberapa, pas lagi kejadian gol itu, gue ngelihat skema terciptanya gol itu ya. Itu wingernya sama gelandangnya seharusnya bisa ngumpan ke tempat lain loh. Maksudnya bisa melebar dulu gitu. Atau mungkin bisa gak perlu crossing gitu ya, tapi bisa nendang atau bisa bawa dulu. Mereka tahu ada Osimhen itu, gue kasih deh loh tuh bola. Dan bener masuk. Dan bener gol, hanya dengan satu sentuhan dia dribbling gol. Terus ada juga yang umpan crossing gitu ya. Padahal seharusnya gue berpikirnya itu crossing kok kenapa nggak ke tiang deket, karena ada pemain Galatasaray di situ. Gue nggak tahu siapa wingernya yang crossing. Tapi dia agak sedikit mundur ke belakang. Jaraknya agak lebih jauh dari gawang ya. Dan ternyata ada Osimhen di situ. Disundul, masuk loh. Nah, itu kan membuat temen tim lu tuh percaya gitu loh. Oh iya, gue pasti ada di situ, orang pasti masuk. Cuman bisa jadi mereka nggak percaya, Højlund nggak bisa menyelesaikan gitu. Ya
itulah efek. Sebenarnya kalau dibilang apakah dari Ten Hag dulu zamannya beli, kan gue udah pernah ceritain kan apa yang sebenarnya di belakang layarnya itu terjadi. Ya, seperti gue bilang, semua pelatih itu tahu masalahnya di mana. Di belakang layarnya itu berantakan. Ketika Ten Hag bilang pengen striker, begitu dia datang ke Manchester United pengen striker yang proven, Harry Kane, Robert Lewandowski, itu sebut namanya. Karena emang Manchester United selalu ngambil striker-striker yang kelas dunia dan gak peduli mau harganya berapa, mau katanya susah. Makanya gue agak lucu gitu kalau ada yang bilang waktu itu, ya, yang komen juga, ya Manchester United gak mau bernegosiasi dengan Daniel Levy untuk membeli Harry Kane. Bukan tidak mau, mereka tidak mau berusaha dan tidak, mentalnya tidak seperti zaman dulu. Kan gue udah ceritain, Alex Ferguson mau striker ini, manajemennya harus ambil, mau nggak mau, harus dapet apapun caranya. Andy Cole yang gue bilang sebelumnya pencetak gol terbanyak, orang bilang nggak mungkin dia mau pindah, nggak mungkin bakal pindah. Saat itu di Newcastle 6 bulan pertama dia jadi pencetak gol terbanyak. Ferguson bilang beli itu beli, mau harganya berapa, pemain termahal lagi saat itu. Duatio, kalau salah dia pencetak gol terbanyak kedua di Liga Inggris, pencetak gol terbanyak di Aston Villa. Ferguson bilang beli, itu beli. Dibilang nggak, banyak orang bilang nggak mungkin bisa dibeli. Berbatov, nih gue tuh nama Daniel Levy, walaupun mahal banget saat itu ya, sekitar 30 juta pound kalau nggak salah, top scorer loh waktu itu Berbatov. Robin van Persie. Jadi kalau dibilang males dengan uang, enggak, itu berarti emang manajemennya tidak mendukung apa yang diinginkan pelatih. Ini bukan salah pelatih. Ya kalau lo nego dengan Harry Kane, ya at least lo buka dulu dong jalan person to person kan. Ferguson kan suka gitu kan, dia temuin dulu secara pribadi biasanya. Lewandowski gitu, padahal Lewandowski menurut gue ya masih ya walaupun udah berumur ya, udah umur ya kalau nggak salah 34 waktu itu pas zaman Ten Hag lagi penginta. Tapi is proven striker, setidaknya ada orang yang gue tuju nih, ya kayak Zlatan deh. Walaupun waktu kita udah gabung dengan di saat umur 34 juga, tapi kan ya udah kasih aja ke Zlatan pasti gol. Dan berapa kali Zlatan Ibrahimovic bikin gol-gol yang menolong Manchester United banget, menolong tim. Jadi ya gue pikir ini udah bertanda ya. Kemarin juga Sir Jim sudah nonton gitu, dia lihat bahwa udah kebutuhan striker deh. Ya kalau untuk pertandingan besok harusnya sih mau nggak mau ya kita harus jalanin dengan atau tanpa Højlund. Ya itu yang gue bilang, kalau nih besok nih tiba-tiba si Amorim oke lah, gue rubah strategi jadi false nine. Mungkin false nine-nya Mason Mount ya, atau Bruno Fernandes. Kalau berhasil, ya lo semua pasti akan memuji. Tapi kalau gagal, lo pasti semua akan mencelaknya. Kalau gue pikir ya udah, do it aja. Kemarin juga lakukan aja. Kemarin sih Amorim juga masih memuji Højlund ya, dia bilang ya mungkin mau membesarkan namanya supaya nggak ngedrop juga nanti pas main di final. Oh dia semakin berkembang kok. Ya ada, dia bilang hal-hal yang dia kurang perlu dikembangkan ya. Tapi intinya gue masih sangat puas dengan penampilan dia. Ya itu harusnya sih emang pelatih begitu kalau depan umum. Nggak mungkin kan mengkritik yang negatif semua. Karena berkaitan dengan kepercayaan diri nih. Karena sulitnya apa? Di final kita ini lawannya tim Inggris juga. Bukan tim Spanyol, bukan tim Denmark, tim Norwegia gitu. Yang kayaknya sih gue udah gak takut kalau melawan tim di luar Inggris. Justru ketakutan gue adalah ketika Manchester United melawan tim Inggris itu sendiri. Dan
pastinya Tottenham akan bermain seperti apa yang diterapkan oleh Chelsea ya, bermain high press, intensitasnya tinggi. Nah, bagaimana nih kita nih bisa keluar dari kurungan, dari tekanan? Kalau main long ball aja yang dituju Højlund nggak bisa kontrol bola. Jadi PR-nya dalam 4-5 hari ini sungguh-sungguh berat. Tapi ya kalau keyakinan bagi gue sih kita bisa menang, bisa juara. Tapi kekhawatiran akan ketersediaan penyerang striker ini, kekhawatiran terhadap Højlund, ya gue yakin semua fans pasti akan merasakannya. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.